di jurusan cloud computing ini. Oke, saya akan lanjut beralih untuk membahas tentang Laptop for Builder program. Nah, sebagai program gratis yang kami luncurkan tahun ini, merupakan kolaborasi kedua kami yang tidak kalah menariknya. Program ini memberikan pembekalan siswa menengah atas kejuruan di Indonesia tentang dasar-dasar cloud yang disampaikan dalam bahasa Indonesia. Di program ini, master trainers yang sudah terlatih mengajarkan keterampilan cloud computing kepada para guru, kemudian meneruskan pengajaran tersebut ke para murid, menggunakan fasilitas laptop yang juga disediakan oleh AWS untuk mendukung infrastruktur pembelajaran. Mari kita dengarkan bagaimana program ini dapat membantu mendorong pembangunan keterampilan generasi muda. Oke, saya akan mulai dengan Gus Rozin dulu nih. Boleh dijelaskan mengapa penting bagi para santri di pesantren-pesantren di komunitas RMI NU untuk membangun keterampilan di bidang teknologi, yang salah satunya cloud computing atau sering disebut dengan komputasi awan. Terima kasih Mbak Yasinta. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang RMI Nahdlatul Ulama dulu. RMI adalah organisasi di bawah NU yang mengkoordinir pondok pesantren yang berafiliasi dengan NU. Secara data, kami ada 28.000 pesantren dan 25.000 pesantren diantaranya berafiliasi kepada RMI NU. Yang itu artinya melibatkan jutaan santri. Tak kurang dari sekitar 18 juta santri yang dimiliki oleh pesantren di bawah RMI NU. Nah, selama ini pondok pesantren itu sering dianggap atau diposisikan sebagai kurang cakap, kurang cepat, dan gagap di dalam hal teknologi. Sehingga dalam berbagai pembangunan pesantren itu sering tertinggal, apalagi di bidang teknologi. Nah, untuk mengejar kesetaraan kualitas pendidikan buat para santri, pengenalan terhadap teknologi menjadi hal yang sangat penting. Kami sangat berharap para santri bisa mempunyai kemampuan teknologi sehingga tidak hanya untuk menjadi kompetitif di dunia kerja saja selepas mereka menuntut ilmu di pondok pesantren, tetapi juga mungkin untuk menciptakan solusi-solusi untuk masalah yang ditemui, baik itu di pondok pesantren atau di lingkungan di mana mereka hidup. Melalui AWS Educate ini, para santri yang terlibat dalam program ini memiliki kesetaraan akses sebagaimana pelajar pada umumnya. Oke, wah menarik banget nih harapan Gus Rosin dalam meningkatkan kemampuan teknologi dari para santri di bawah naungan RMI NU. Aspek lain dari program ini adalah menyediakan laptop untuk organisasi RMI NU. Dengan laptop yang disediakan, santri dan guru diharapkan dapat langsung mengeksplorasi teknologi. Mungkin bisa diceritakan lagi nih Gus Rozin, bagaimana sih laptop ini digunakan di RMI NU sendiri gitu? Baik, di program Laptop for Builders, AWS tidak hanya menyediakan alat dan layanan saja, tetapi juga teknologi untuk membantu para santri kami belajar secara langsung. Laptop-laptop tersebut setelah kami distribusikan, memberi kesempatan bagi para santri untuk melakukan eksplorasi dan eksperimen selama dan setelah pelatihan. Dalam program ini, AWS sudah menyiapkan learning path yang cukup komprehensif untuk para pemula teknologi seperti para santri kami itu. Jadi para santri ini tidak hanya belajar teori, tetapi juga bisa langsung praktek. Dan ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa, terutama untuk banyak santri yang sebelum ini mempunyai keterbatasan akses terhadap teknologi. Wah, menarik banget nih yang udah dipaparkan di awal tentang betapa pentingnya punya program ini buat para santri dan punya pemahaman mengenai teknologi. Mungkin bisa lebih dijelaskan lebih detail lagi, Gus Rozin. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi soal keterbatasan teknologi. Santri itu mempunyai keterbatasan akses, baik itu alat maupun ataupun ilmunya. Tapi kami sadar bahwa sangat penting buat para santri sebagai generasi muda untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan sekaligus pengalaman di bidang teknologi dan digital. Saya sepakat dunia ini semakin digital dan kami ingin santri dan pondok pesantren siap menghadapi perkembangan dan inovasi teknologi. Pesantren dalam hal ini tidak boleh tertinggal, pesantren tidak boleh ditinggal, no one left behind dalam setiap perkembangan dan pembangunan di Indonesia, termasuk dalam menyiapkan keterampilan penting seperti teknologi. Ya, menarik banget dan saya setuju banget tuh, no one left behind.
Sepengetahuan saya, RMI NU ini telah mengadakan kompetisi antar pesantren. Apakah bisa diceritakan tentang kompetisi tersebut dan kenapa kompetisi ini penting untuk diadakan? Benar sekali, kami mengadakan kompetisi dan itu untuk menjaring gagasan dari para santri. Bagaimana cara mereka melihat teknologi untuk dapat memecahkan masalah yang mereka hadapi di lingkungan mereka. Kami memberikan nama kompetisi Santri 4.0, dan dari kegiatan ini kami menerima lebih dari 40 proposal proyek yang akhirnya kami sudah pilih menjadi 10 proposal yang terbaik, dan nanti akan kita jadikan sebuah proyek yang dikerjakan oleh para santri sendiri dan tentu saja didukung oleh para mentor dan master trainers yang selama ini sudah banyak mengambil manfaat dari program AWS. Kalau boleh bercerita sedikit, menarik sekali proposal yang kami terima. Ada proposal yang propose solusi pembuatan lingkungan menjadi pesantren yang cashless. Kemudian ada solusi pengelolaan sampah, ada juga solusi sistem informasi di pondok pesantren. Kemudian juga yang relevan untuk hari ini, hub teknologi untuk para santri, hingga usulan untuk membuat marketplace untuk membantu perekonomian pondok pesantren. Kami sudah melihat bagaimana para santri ini benar-benar sudah mengambil manfaat dari teknologi melalui program ini. Setelah diberi support dan bantuan laptop dan keterampilan melalui training yang diselenggarakan, semakin terlihat bahwa para santri memiliki kompetensi yang bagus sekali, yang menjanjikan dan potensial untuk masa depan Indonesia. Wah, benar-benar menarik banget. Pertanyaan terakhir dari saya, apakah harapan Gus Rozin mengenai program ini ke depannya? Saya percaya bahwa pembelajaran itu adalah proses yang berlangsung terus-menerus, dan teknologi akan memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, juga di kehidupan pondok pesantren. Nah, saya berharap bahwa santri dapat terus mendapatkan akses kepada teknologi, memiliki skill yang mumpuni, yang nantinya akan memberikan banyak manfaat bukan hanya buat mereka sendiri, tapi juga manfaat kepada pondok pesantren dan lingkungan sekitar. Selain itu, saya juga berharap bahwa praktik-praktik baik yang sudah dimulai selama partnership antara AWS dan RMI NU ini dapat terus dilanjutkan, dieskalasi manfaatnya sedemikian rupa sehingga penerima manfaatnya lebih banyak dan lebih luas, serta tentu saja terus meningkatkan kompetensi dan keterampilan yang sudah dimiliki para santri. Wah, demikian, Mbak. Luar biasa. Terima kasih banget Gus Rozin atas bahasannya yang sungguh menginspirasi kami semua. Untuk selanjutnya, saya ingin beralih ke Ibu Fat nih, sebagai guru SMA Negeri 2 Yogyakarta. Ibu Fat, pelatihan apa yang telah Ibu Fat dapatkan dari AWS untuk mempersiapkan program Laptop for Builder ini? Ya, terima kasih Mbak Yasinta atas pertanyaan yang diberikan. Pelatihan yang saya dapatkan dari AWS itu salah satunya adalah pengenalan dasar-dasar computing yang mencakup ada pengenalan computing, kemudian layanan AWS, kemudian juga ada pendaftaran akun sebagai edukator, dan juga di sana ada pelatihan website, yaitu AWS Bitstock dalam WordPress dan juga static website. Dan juga kami di sini diberi pelatihan kaitannya dengan bagaimana membuat aplikasi digital presensi ya. Kemudian juga kami diberikan bagaimana untuk mengelola kelas melalui Classroom. Selain itu juga kami diberikan pelatihan bagaimana membuat RTL, yaitu rencana tindak lanjut. Nah, di sana kami membuat program bagaimana sosialisasi AWS itu di sekolah. Ya, tentu saja melibatkan mulai dari wali kelas, kemudian stakeholder sekolah tersebut. Dan juga pada saat pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Itu seperti itu Mbak Yasinta. Oke Bu, lalu bagaimana program pelatihan ini telah membantu Ibu Fat sebagai guru untuk lebih membekali para siswa-siswi? Mungkin bisa diceritakan. Iya, sebenarnya
saya itu awam dengan AWS dan awalnya saya pesimis. Bisakah saya mendampingi siswa saat melakukan pelatihan, memberikan pembelajaran kepada siswa? Mengapa? Karena saya bukan guru teknologi informasi, saya bukan guru komputer, saya adalah guru bahasa Indonesia. Namun dengan kegigihan dan keyakinan dan juga narasumbernya dari Yayasan Sagasitas Indonesia, itu akhirnya bisa meyakinkan saya bahwa saya bisa memberikan pembelajaran, pengajaran kaitannya dengan pelatihan AWS itu di sekolah. Nah, kemudian juga ketika ada program dari AWS yaitu Laptop for Builders gitu ya, dan itu benar-benar sangat bermanfaat bagi siswa kami yang digunakan untuk berlatih, berkreatif, kemudian mengembangkan ide-ide itu. Nah, meskipun ini masih digunakan secara bergantian ya, tetapi dengan adanya bantuan itu, siswa saya kemudian mampu mengembangkan salah satu contohnya Semada Market, yaitu kaitannya dengan marketing secara online, kemudian juga website sekolah, kemudian juga bahkan ada yang mengembangkan kaitannya pinjam buku secara online dan juga aplikasi-aplikasi game yang dibuat oleh siswa. Dan ini benar-benar bisa dimanfaatkan. Apalagi saat ada kompetisi C4 yang diadakan oleh AWS. Nah, ini benar-benar memberikan manfaat yang luar biasa bagi siswa kami. Itu Mbak Yasinta. Oke. Mungkin tadi udah sedikit Ibu singgung gitu ya tentang apa aja yang siswa-siswa kerjakan, kreativitas apa aja gitu. Nah, mungkin bisa di-share juga cerita menarik yang Ibu ingin ceritakan dan juga apakah ada kendala yang dialami selama program ini berlangsung? Ya, untuk cerita gitu ya, kaitannya dengan bagaimana pelatihan AWS di sekolah itu, ada satu cerita yang bisa saya bagikan di sini. Yang pertama, saat siswa itu melakukan pelatihan antusias, kemudian intens gitu. Kemudian ada pelatihan yang intens dari Yayasan Sagasitas Indonesia, tetapi di tengah jalan siswa mengundurkan diri. Bahkan orang tuanya juga melapor ke sekolah. Ya. Kemudian runut, ya ternyata bahwa siswa tersebut tidak mempunyai fasilitas yang memadai. Dan akhirnya bantuan laptop dari AWS itu kemudian kami tawarkan kepada siswa tersebut dan akhirnya siswa tersebut lanjut dan memunculkan ini, bahkan dia bisa membuat program-program yang terkait dengan kegiatan-kegiatan sekolah yang dimasukkan di dalam database secara rapi. Nah itu. Kemudian yang kedua, kami mempunyai siswa yang jarang sekali masuk, ya bahkan ketika masuk pun selalu terlambat. Mengapa? Karena ini akibat jenuh dengan adanya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, bahkan itu sudah dirapatkan di Dewan Guru. Tapi saat pelatihan dari AWS ini diluncurkan, justru siswa tersebut itu menyambut dengan aktif. Dia sangat aktif dan kemudian dia malah justru di situ mampu menghasilkan aplikasi-aplikasi game yang ditawarkan pada teman-temannya. Kemudian yang jelas itu adalah impact-nya Mbak Yasinta. Siswa tersebut itu berubah perilakunya. Dia akhirnya menjadi rajin, kemudian dia juga merasa bahwa belajar itu adalah kebutuhannya. Nah, inilah yang ternyata dari pelatihan AWS itu mampu mengubah pola pikir siswa-siswa kami. Dan yang jelas juga bahwa pelatihan dari AWS itu merupakan oase bagi siswa kami selama pembelajaran jarak jauh ini. Karena ada kejenuhan yang luar biasa itu. Nah, dari materi-materi yang ditawarkan oleh AWS ini, ternyata ada keasikan tersendiri, ada tantangan tersendiri dari siswa-siswa kami itu. Khususnya materi K12 ya. Nah, inilah yang yang memberikan ide-ide kreatif, pengembangan kompetensi dari siswa, dan akhirnya juga mereka sadar bahwa kemampuan digital untuk era saat ini benar-benar dibutuhkan.
Dan bagi saya sendiri ini juga sebuah keberuntungan yang luar biasa. Mengapa saat ini saya juga baru menempuh S2. Nah, ternyata adanya pelatihan ini menambah kemudahan saya di dalam menyelesaikan tesis saya. Mengapa kajiannya adalah salah satunya teknologi digital. Dengan adanya pembuatan website, kemudian pada saat pembelajaran itu menggunakan classroom, kemudian menggunakan presensi digital, itu sebuah pengalaman yang berharga yang dulunya tidak saya dapatkan itu. Nah, kaitannya dengan kendala, sekolah kami itu memang berada di kota Yogyakarta, tetapi lokasinya berada di pinggiran. Dan ini sangat berpengaruh terhadap input siswa kami. Adanya lokasi, zonasi, itu memberi efek Romalnya. Akibatnya apa? Ketika kaitannya ada pelatihan-pelatihan seperti ini, mereka tidak memiliki fasilitas yang memadai. Dan dengan adanya program dari AWSI, ada donasi laptop, itu juga sangat bermanfaat meskipun dipakai secara bergantian. Dan dengan intens kami pendekatan secara personal membersamai siswa, meyakinkan bahwa ini adalah kebutuhan buat siswa. Nah, akhirnya kami menjadi sadar bahwa kebutuhan teknologi yang terkait dengan digital ini memang benar-benar sangat dibutuhkan. Yang awalnya kami tidak respect sama sekali terhadap pelatihan ini, kemudian sekarang kami semakin bersemangat. Pada tahap kedua pelatihan ini, kami masukkan di dalam kegiatan belajar mengajar internal. Ada 600-an lebih siswa kami kelas 10 dan kelas 11 mengikuti program ini. Dan harapan kami tentunya Mbak Yasinta untuk ke depan ini bisa dilanjutkan sehingga kami benar-benar bisa mengoptimalkan kaitannya dengan literasi digital di sekolah kami. Dan pada kesempatan ini Mbak Yasinta, saya juga ingin mewakili sekolah, ingin mengucapkan terima kasih kepada AWS dan juga Yayasan Sagasitas Indonesia yang selama ini sudah memberikan pendampingan, pembimbingan, membersamai kami dengan ilmu dan hati. Begitu Mbak Yasinta. Wah, saya sampai terpana nih. Cerita suka duka dari Bu Fat ini benar-benar membuat saya terharu ya. Karena di sini terlihat sekali betapa program ini sangat membantu para siswa-siswi dan juga para pengajar. Terutama tadi paparan Ibu tentang pelatihan ini memberikan oase bagi siswa-siswi yang sudah jenuh dengan pembelajaran jarak jauh. Dan menjadi semangat, lalu menjadikan mereka lebih kreatif. Ditambah lagi jadi tadi Ibu juga memberikan informasi kalau Ibu sedang S2 dan ini membantu juga. Saya sangat senang sekali mendengarnya. Oke, saya akan lanjut lagi nih ke narasumber kami yang terakhir yaitu Dek Noval sebagai siswa SMA yang ikut pelatihan di program ini. Nah, saya dengar nih Dek Noval baru-baru ini memenangkan kompetisi Lomba Cloud Computing Club Competition kategori SMA di antara siswa-siswi Yogyakarta. Mungkin boleh diceritakan lebih banyak tentang proyek yang Dik Noval kerjakan dan pengalamannya dalam mengikuti lomba tersebut. Ya, benar sekali. Saya dan tim membangun sebuah website bernama Jogjapedia dengan tujuan sebagai sumber informasi lengkap untuk orang yang ingin mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta, baik itu turis ataupun warga Yogyakarta itu sendiri. Melalui website ini, pengguna dapat mencari 4 hal sekaligus, yaitu destinasi wisata menarik, kuliner dan kerajinan khas, beserta toko rekomendasi, serta lembaga pendidikan ikonik. Lomba website ini seru tentunya, namun juga cukup menantang, seperti peraturan di sekolah kami yang memang membatasi akses terhadap komputer dan HP. Selain itu, karena pandemi, kami sekelompok dipulangkan ke rumah di daerah masing-masing, sehingga kami tidak bisa berkumpul untuk mengerjakan proyek. Namun dengan pelatihan yang diselenggarakan AWS, hal tersebut dapat kami atasi. AWS Amplify juga sangat memudahkan kami dalam proses development karena fitur otomatisasinya sangat cepat dan mudah digunakan. Wah, seru sekali nih website Jogjapedia-nya. Nah, menurut Dik Noval, kenapa proyek yang dibuat ini penting untuk ditangani? Boleh diceritakan ide timbul ini dari mana dan kenapa? Oke, jadi pandemi COVID-19 ini berdampak parah di daerah istimewa Yogyakarta.
Berbagai pembatasan yang dilakukan untuk menanggulangi pandemi itu menyebabkan kunjungan wisatawan terhenti, sehingga berdampak sangat besar pada sektor ekonomi kreatif. Nah, selama pembelajaran dari rumah ini, kan kami memiliki banyak sekali waktu luang. Nah, pas sekali dengan modal pelatihan cloud computing, maka kami memutuskan untuk membangun website Jogjapedia ini sebagai solusi agar pengguna dapat menemukan informasi tentang destinasi wisata ataupun penjual kuliner dan kerajinan dengan lebih mudah, sehingga harapannya dapat mempercepat pemulihan ekonomi kreatif ketika pandemi ini usai nantinya. Wah, idenya benar-benar menarik banget ya, melihat dari kacamata yang besar gitu ya, nggak cuman target kecil aja. Nah, sekarang mungkin bisa diceritakan sedikit apa yang paling berharga yang di Noval pelajari nih selama pelatihan program Laptop for Builder, dan kendala apa dan kisah menarik apa yang mungkin Noval bisa ceritakan? Ya, baik. Selama mengikuti pelatihan dan webinar yang dilaksanakan oleh AWS Indonesia melalui Yayasan Sagasitas Indonesia, saya dapat mempelajari beberapa hal, yaitu Cloud Computing Introduction, AWS Services, dan juga static website. Saya juga berkesempatan mendapat beasiswa dari AWS yang bekerja sama dengan Decoding Indonesia. Di sana saya mendapat 2 kelas pembelajaran, yaitu Cloud Practitioner Essential dan juga Architecting with AWS Cloud. Nah, saya dan tim juga menghadapi beberapa tantangan seperti akses komputer dan HP yang terbatas. Karena memang peraturan dari sekolah, sehingga hal itu menyebabkan kami awalnya cukup awam dengan teknologi cloud computing. Selain itu, karena pandemi, kami dipulangkan ke rumah di daerah masing-masing dan semuanya terpisah. Ada yang di Batam, Lampung, Tangerang, dan 2 orang di Jogja, tapi juga berbeda kabupaten. Jadinya kami tidak bisa berkumpul untuk mengerjakan proyek. Tapi dengan pelatihan dan webinar yang diberikan dan manajemen tim yang baik, kami berhasil menyelesaikan proyek ini dan memenangkan lomba website atau C4 regional daerah istimewa Yogyakarta. Harapan saya dengan ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan, kelak bisa membangun industri teknologi di Indonesia agar lebih maju, berdaya guna, dan tidak kalah saing dengan negara-negara lain di dunia. Wah, menarik banget nih untuk anak muda seperti di Noval sudah mempunyai cita-cita seperti itu dan harapan seindah itu ya. Luar biasa sekali kita mendengar cerita dan jawaban para narasumber hari ini. Saya merasa privilege dan humble bahwa kami AWS dapat diizinkan untuk melayani dan bekerja sama dengan Decoding sebagai digital partner kami, bekerja sama dengan RMI NU, para guru dan murid, serta Yayasan Sagasitas dalam program Laptop for Builder, serta boleh bersama-sama meningkatkan keterampilan masyarakat Indonesia dengan upskilling cloud computing dalam persiapan Indonesia menghadapi transformasi digital. Tidak terasa, sudah 30 menit kita berbincang-bincang dan kita telah mencapai penghujung sesi kali ini. Sebagai penutup, sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih sedalam-dalamnya kepada para narasumber kami kali ini, Gus Rozin, Mas Naren, Bu Fat, Dek Noval, atas waktu dan juga cerita yang sangat menarik dan sangat membuat kami semua terharu yang telah dipaparkan pada sesi ini. Tentunya kami terus berharap AWS dapat membantu Indonesia mempersiapkan sumber daya manusia terhadap cloud computing. Dan bagi para hadirin dan peserta, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak karena telah bergabung di sesi ini. Jangan lupa mengisi feedback form yang akan kami sediakan setelah sesi ini berakhir. Saya Yasinta Bahana undur diri, sampai jumpa di sesi berikutnya.